Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yuqbal wa qalbin la yahsha wa du'a'i la yusma. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura asatizatina ma damatis samawati wal arwa ja'alna minal muslimin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat. Ya, tidak lupa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga pada saat ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meyakini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan hari ini kita masih sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju Masjid Al-Ittihad ini dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, dalam rangka berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah. Kalau Allah menghendaki sesuatu kebaikan kepada seorang hamba, maka orang tersebut dimudahkan baginya langkah kakinya, ayunan tangannya menuju tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan dalam rangka menuntut ilmu, dan dimudahkan, dipahamkan dalam belajar ilmu ini. Kemudian nikmat kesempatan. Mungkin ada hari ini saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, mereka sehat, bahkan mereka mampu berangkat dari rumahnya menuju luar negeri, mungkin jalan-jalan, ya, mereka mampu berangkat ke sana, ya. Tetapi untuk berangkat ke tempat, ya, majelis-majelis ilmu sangat berat sekali, tidak memiliki kesempatan. Ya, makanya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang telah kita dapatkan saat ini. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana berkat perjuangan beliau, para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama Islam telah sampai pada saat ini kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsiran wa khairu jaza. Kami ucapkan, nah, pada kesempatan yang mulia ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa silaturahim kepada jamaah khususnya Masjid Al-Ittihad. Rasulullah SAW bersabda, ya, mau tidak kami sampaikan, kami beritahu, kata Rasulullah, ya, kunci masuk surga: absus salam wa atimut ta'am wa sallu fil laili wan nasuniyam padkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, mau enggak kami sampaikan kunci masuk surga? Yang pertama apa? Menyebarkan salam. Setiap kita sekali berjumpa, bertemu, di antara kita saling menyapa, diawali dengan apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapkannya adalah sunnah, sementara mendengar dan menjawabnya itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ya. Oleh karena itu, dengan bersalaman, saling sapa, ya, dosa-dosa kita itu akan berguguran, berjatuhan. Dengan kita saling bertemu, saling menyapa, saling mengucapkan salam, kemudian menjawab salam. Ini yang pertama, kata Rasulullah. Kemudian wa'atimut ta'am, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian makanan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan, ya. Dan yang ketiga apa? Wasallu fil laili wan nasuniyam, mereka sholat malam
sementara manusia sedang terlelap tidur, dia bangun di sepertiga malam, kemudian berwudu, mensucikan dirinya dan menegakkan sholat, yaitu qiyamul lail. Makanya pahala terbesar setelah sholat 5 waktu itu adalah menegakkan sholat qiyamul lail tadi. Yang keempat, wasilul arham, menyambungkan silaturahim antara satu sama lainnya. Insya Allah dengan silaturahmi akan memanjangkan umur kita, amin. Dengan silaturahmi Allah jauhkan segala bahaya tolak bala. Dengan silaturahmi Allah melancarkan rezeki kita menjadi berkah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, kunci masuk surga. Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, insya Allah materi kita pada kesempatan yang mulia ini adalah bekal menuju akhirat. Ya, pada suatu hari ada sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, manis sa'ah, mata sa'ah, kapan kira-kira hari kiamat itu Rasulullah? Kemudian dibalik ditanya oleh Rasulullah, sudahkah engkau mempersiapkan untuk menuju kematian tersebut? Kemudian sahabat ini terdiam dan dia memuhasabah diri dia dan dia mengintrospeksi dia, benar, apakah saya sudah siap mempersiapkan diri bekal yang terbaik untuk menuju akhirat ini? Jangan sampai kita bertanya kapan ajal tiba, kapan hari kiamat tiba, sementara kita belum mempersiapkan bekal kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di pengadilan. Semuanya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yasin dijelaskan, nanti kelak mulut ini yang hobinya berbicara, kadang ngomongin aib orang lain, kadang berbicara menyakiti hati orang lain, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih afdol, lebih baik, lebih mulia, kata Allah, kecuali kedua bibirnya ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kecuali yang diucapkan ini kalimat risalah dakwah, menyampaikan risalah dakwah ini. Berbahagialah orang-orang yang telah menyampaikan kebaikan ini. Enggak mesti harus menjadi ustadz, enggak mesti harus menjadi habib, tidak mesti harus menjadi, ya, apapun profesi kita hari ini, mau jadi apapun kita hari ini, ketika menyampaikan kebaikan, memberikan contoh qudwah uswah hasanah kepada orang lain, itulah kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain, sehingga nanti kita kelak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti, ya, ada beberapa yang harus kita siapkan nanti, supaya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala mulut ini nanti akan dikunci, tangan kita akan menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia ini. Artinya nggak bisa kita sembunyi-sembunyi lagi. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang melakukan kebaikan dia mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan. Yang melakukan kejahatan, walaupun hari ini mungkin tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti akan diperlihatkan kejelekan kejahatan yang dia lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, yang pertama yang harus kita perhatikan, mestinya kita harus bersyukur dulu nikmat yang Allah berikan ini. Ya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, apapun yang kita dapatkan di dunia ini akan merasa kurang. Padahal apa? Rezeki Allah itu, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hambanya itu hanya satu yang Allah berikan di dunia ini.
Ibaratnya ada 100, hanya satu yang Allah berikan di dunia ini. Di situ ada kasih sayang, ada rasa cinta, ada rasa perhatian. Kita mendapatkan kekayaan, pangkat, derajat, kesenangan, ketenteraman. Semua yang didapatkan oleh hamba-hambanya di dunia ini, mau Islam maupun nonis, itu hanya satu nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Subhanallah. 99-nya di mana? Kelak nanti Allah siapkan di akhirat. Artinya apa? Kita tidak boleh menghukumi orang lain. Walaupun hari ini kita temukan dia jarang ke masjid, dia jarang baca Quran, ya. Selihat mungkin sekilas mata kita melihat dia pelaku maksiat. Itu tidak boleh kita hakimi. Tidak ada hak dan berhak kita menghakimi seseorang. Juga sama yang hari ini kita lihat dia melakukan kebaikan, ya, mungkin dia seorang ustadz, seorang alim ulama, seorang guru dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya nanti. Makanya di dalam hadis Al-Bukhari dijelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu ahlul kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada di antara kita, kata Rasulullah, ya, dia itu melakukan amalan ahli-ahli neraka sampai jarak dia dengan neraka itu hanya dekat banget. Mungkin kalau disenggol aja dia bisa masuk neraka. Tetapi di akhir hayatnya dia bertobat, dia menyesali apa yang dia lakukan, kemudian dia taubatan nasuha, menyesali apa yang dia perbuat, akhirnya dia melakukan perbaikan muhasabah diri, dan dia husnul khotimah ketika meninggalkan dunia ini. Dia mungkin meninggal dunia dalam keadaan menjadi imam, memimpin imam sini. Dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dia meninggal dalam keadaan berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat dan sebagainya. Atau sebaliknya, kata Rasulullah, ada di antara kita yang hari ini kelihatannya itu ahli surga amalannya, tetapi akhir hayatnya na'udzubillah min zalik, dia congkak, dia sombong. Apa itu sombong? Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran kalau disampaikan kebaikan-kebaikan ini. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan maksiat dan dia masuk neraka. Ya, mungkin kalau contoh-contohnya sering kita dengar, ada pemuda yang membunuh 99 orang, kemudian bertanya kepada orang yang satu lagi, dibunuhnya juga, menjadi 100 yang dibunuhnya. Tetapi di akhir hayatnya dia tobat, menyesali apa yang dia lakukan, ternyata dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau kita lihat contohnya yang satunya ahli neraka amalannya, seorang perempuan kupu-kupu malam, pelacur, tetapi ketika dia pulang haus, menemukan anjing yang kehausan juga, akhirnya anjing itu diberikan setetes minum atau sebagian dari minum, dan anjing itu bisa merasakan tidak dahaga lagi. Dengan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang lainnya, dia mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum. Allah tidak melihat paras wajah kita, Allah tidak melihat pangkat derajat kita, Allah tidak melihat jasad fisik kita. Yang Allah lihat adalah at-taqwa hahuna, ketakwaan, keikhlasan dalam beribadah, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu bagaimana, ya, dan apa saja yang perlu kita persiapkan menuju bekal akhirat ini? Kita tidak tahu, ya, kapan nanti ajal akan menjemput kita. Makanya ketika kita masih di dalam kandungan perut ibu kita, ya, atau sebelumnya kita tuh sudah berikrar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, alastu birabbikum, wahai ruh yang ada sini,
kalian meyakini, alastu birabbikum, apakah kalian meyakini, membenarkan bahwa saya ini adalah Rabb kalian? Dan kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami menyaksikan atas kebesaran-Mu, atas kekuasaan-Mu. Engkaulah maha segala-galanya, Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah. Nah, ini ikrar kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Bahkan apa? Sudah ditetapkan ya ajal kita, rizki kita. Nanti kita hidup di dunia ini dalam mendapatkan rezeki ya, yang banyak, yang halal, atau nanti di akhir hayat kita apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini bekal yang harus kita siapkan menuju akhirat ya. Rasulullah SAW bersabda, Isma syi'ta fa innaka mayyit wahbimma ahbabta fa innaka mufarriq wa'mal ma syi'ta fa innaka laki. Hiduplah sesukamu, kata Rasulullah. Sesungguhnya apa? Kelak nanti yang hidup ini akan meninggalkan dunia ini. Semua yang bernafas, semua yang bernyawa akan menghadapi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang bernyawa nanti kelak akan menemui kematian. Hatta sampai malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa pun dia juga akan menghadapi kematian. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Makanya ya, kalau di udara nauzubillah bisa jadi pesawatnya bisa jatuh. Di daratan begitu juga, bahkan di perairan, di lautan kapalnya bisa menjadi tenggelam dan karam. Kita tidak bisa meninggalkan ya kematian ini. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau ajal itu sudah dekat, sudah datang, maka tidak bisa dimajukan lagi, tidak bisa dimundurkan lagi. Ya, kecuali kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka akan terjadilah sesuatu itu. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isma syi'ta fa innaka mayyit, kata Rasulullah. Hiduplah sesuka kamu, tapi ingat kita akan mati dan menghadapi ajal ini. Kemudian wa ma syi'ta man ahbabta fa innaka mufar. Cintailah yang kalian cintai, kita cintai hari ini. Kita mencintai jabatan kita, kita mencintai harta kita mencintai keluarga kita. Tapi ingat, kata Rasulullah, kelak nanti kita akan terpisah dengan apa yang kita cintai. Makanya kalau kita kagum sama seseorang, mencintai seseorang, biasa-biasa saja, nggak usah fanatik. Makanya kalau digambarkan di dalam peperangan, ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, di surat Al-Baqarah. Boleh jadi yang kita anggap kita benci hari ini, na'udzubillah, kita tidak berbicara politik, Pak. Ya, kalau kita membenci salah satu dari namun faslon itu 1, 2, 3, biasa-biasa saja. Boleh jadi hari ini yang kita benci ya kepada dia, kepada siapapun, ternyata suatu saat menjadi orang yang kita kagumi, menjadi orang yang kita cintai. Begitu juga yang hari ini kita kagum, kita fanatik ya. Biasanya kalau kita kagum sama seseorang, kesalahan-kesalahannya tertutupi. Hanya melihat apa? Melihat kebaikan walaupun sedikit. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan, mungkin 99 kebaikan yang dia lakukan, 1 mungkin kesalahan yang dia lakukan, kita tidak akan melihat kebaikan. Kenapa? Karena kita benci sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Sedang-sedang saja.
sedang-sedang saja. Karena apa yang kita cintai, apa yang kita kagumi, ya, tidak selamanya itu menjadi yang kita cintai. Mungkin boleh jadi baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin menurut kita enggak baik, ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala itulah hikmah yang terbaik. Makanya tidak boleh menyesali apa yang hari ini kita rasakan tentang kehidupan di dunia ini. Kita harus tawakal, kita harus berdoa, kita baru berikhtiar apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kemudian wa'mal masyi'ta fa innaka laki. Berbuatlah sesuka kita. Sesungguhnya semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia ini adalah tempat persinggahan. Ibarat seorang musafir hanya mampir sebentar. Ya, dunia ini tempat cocok tanam. Nanti kelak kita akan menuainya, mendapatkan hasilnya kelak nanti di akhirat. Ad-dunya mazru'atu fil akhirah. Ya. Kemudian dengan mempersiapkan diri kita masing-masing, insya Allah nanti kita tidak akan menyesal ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin hadis ini sudah masyhur, sudah populer, ya. Apa yang harus kita siapkan sebelum ajal atau ruh kita ini terpisah dari jasad kita? Kalau sudah terpisah dari jasad kita, sudah ditenggorokan, maka tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ruh itu sudah ditenggorokan, sudah mau terpisah dengan jasad kita, maka kalimat-kalimat apapun nanti tidak bisa nanti ya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat kisah Firaun setelah ditenggelamkan di laut, kemudian dia mengatakan, "Ya udah, kalau begitu saya mengimani Tuhannya Nabi Musa." Ternyata tobat-tobat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menghadapi kematian, mudah-mudahan kita tersadarkan. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis yang masyhur itu? Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Ya, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafu bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila anak cucu Adam meninggalkan dunia atau mati, maka semua amalan kita akan terputus, kata Rasulullah. Ya, semua amalan kita akan terputus kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Ya. Makanya kematian, Bapak Ibu sekalian, itulah nasihat yang terbaik bagi kita. Kalau kita tidak merasakan, kita hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau ternyata itu terjadi kepada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita baru merasakan ternyata kematian itu benar-benar ada. Ternyata kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpisah dengan orang yang kita cintai. Ya, makanya nasihat yang terbaik adalah, yang paling ampuh itu adalah kematian. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan kita meninggal dan mati dalam keadaan husnul khotimah tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, kita diantar ke kuburan kita, mereka akan bareng-bareng sama kita. Keluarga akan ikut bersama-sama ke kuburan. Mungkin harta kita, mobil yang kita miliki, mungkin Alphard dan apa, nanti akan mengantar kita juga. Dan kemudian amalan kita ada 3. Ada harta, ada keluarga, ada amal. Kemudian harta akan kembali lagi, keluarga akan kembali ke rumahnya, yang akan kekal abadi amal kita nanti bersama kita di dalam alam kubur. Apakah mampu menolong, memberikan syafaat kepada kita ketika kita hidup semasa di dunia ini? Ini yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah apa? Ya, dia bersedekah, dia berinfak, dia berwakaf, dia berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk apa?
li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang membelikan kipas, selama kipas ini berada di masjid dan hidup, ya, bisa memberikan rasa adem dingin kepada jamaah, dia akan mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amal jariah. Selama sejadah ini dan amal ini terbentang dan kita sholat, semua keramik fasilitas yang ada di masjid ini, uangnya dia gunakan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di masjid, ya, di tempat-tempat, ya, lembaga-lembaga Islam atau yang lainnya dia gunakan untuk sosial, maka itulah sedekah-sedekah jariah yang kelak nanti dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya harta yang hakiki, harta yang kita miliki sebenarnya harta yang kita infakkan. Bukan harta yang hari ini masih kita simpan ada di rumah atau mungkin uang yang ada di bank. Sesungguhnya harta sesungguhnya yang kita miliki kelak nanti akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita kalau sudah meninggalkan dunia ini, kita menyesal dan berangan-angan, ya Allah, seandainya sekejap saja, sebentar saja kami ini dikembalikan ke dunia, maka waktu yang singkat tadi, yang sekejap tadi, kami gunakan untuk melakukan amal soleh. Salah satunya kami gunakan untuk sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah berikan rahmat yang luar biasa. Allah berikan rezeki yang luar biasa. Kenapa? Nabi Sulaiman seorang raja. Istrinya, pasangannya seorang ratu. Nabi Sulaiman bala tentaranya bukan hanya saja dari golongan manusia, tetapi jin, ya, hewan-hewan yang lainnya menjadi bala tentara. Bahkan beliau mendapatkan mukjizat bisa mengerti bahasa-bahasa makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi apa yang dilafazkan di bibir Nabi Sulaiman tidak seperti yang dilafazkan oleh Fir'aun yang mengatakan dia adalah Tuhan. Tidak seperti dia mengatakan seperti Korun yang ketika diingatkan berinfak, bersedekah, dia menganggap harta yang dimiliki itu karena kepintaran dia, karena dia hebat dalam berbisnis. Tetapi apa yang dilafazkan oleh Nabi Sulaiman, sebagaimana kita mungkin sering lihat di mobil-mobil itu di belakangnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa kata Nabi Sulaiman? Semua yang hari ini saya dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan fadilah, keutamaan, rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan ini justru mendekatkan diri kepada Allah, kata Nabi Sulaiman, atau justru Allah memberikan nikmat ujian berupa rezeki, berupa seorang raja dan pasangan seorang ratu, menjadikan saya kufur, menjadikan saya congkak, atau menjadikan saya sombong? Luar biasa. Makanya Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya nikmat beliau memiliki kekuasaan dan kerajaan ini tidak diberikan setelah ya umatnya Nabi Sulaiman. Inilah ya yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua keutamaan fadilah, nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mampukah menjadi dia mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya justru dia congkak, sombong atau angkuh? Nah, itulah yang maksud dengan berkah, Bapak Ibu sekalian. Apa yang maksud dengan berkah? Ya, sering kita doa, gimana dapat rezeki, gimana pekerjaannya, doain aja mudah-mudahan berkah. Apa Pak kira-kira maksud berkah? Yang dimaksud dengan berkah itu dimudahkan diri kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kita punya motor digunakan untuk mencari nafkah, ya, untuk berbisnis dalam rangka apa? Memberikan, ya, nafkah kepada keluarga dan anak-anak kita. Kita memiliki mobil, fasilitas apapun, kita memiliki jabatan. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita mampu menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ketika kita menjadi apapun, polisi atau dokter, kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan kontribusi, manfaat bagi orang-orang sekelilingnya. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman tadi. Tapi sebaliknya orang yang pelit, Pak, orang yang kikir, justru malaikat yang akan mendoakan kepada orang yang pelit, yang kikir. Allahumma a'ti munfiqan khalapan wa yakul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berilah keberkahan orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dan mendapat keberkahan, dan diambillah keberkahan bagi orang-orang yang pelit, yang kikir, yang medit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak sekalian, ada yang gajinya itu mungkin di antara kita ada yang gajinya 100 juta per bulan, Pak. Ada yang 200 juta. Tetapi apa? Ya, akhir bulan habis, nggak jelas kemana uangnya. Itulah mungkin salah satu tidak ada keberkahan. Ada yang orang biasa-biasa saja, makanya kita nggak bisa remehkan orang-orang yang pinggir jalan, misalnya, maaf, tidak merendahkan mereka jualan dengan gerobak. Ternyata apa? Keberkahan harta yang dimilikinya, usaha yang dia lakukan, tidak menzolimi orang lain, tidak menjual barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menipu orang lain. Kalau dia nimbang atau nakar, tidak mengurangi timbangan. Makanya celaka, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dalam berbisnisnya. Nah, orang-orang seperti itu tanpa kita sadari, yang di jalan-jalan itu anaknya kuliah di ITB, anaknya kuliah di UI, anaknya menjadi anggota, anaknya jadi dokter. Kenapa bisa seperti itu? Itulah keberkahan yang dimaksud dalam nikmat yang Allah berikan kepada seseorang tadi. Ada juga yang kita sekilas dia memiliki mobil, ya, dengan keluaran barunya yang termahal, rumahnya megah, tanahnya ada di mana-mana, tetapi hatinya gelisah, hatinya sempit. Tadi apa? Tidak dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berat sekali melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya untuk menuju tempat-tempat kebaikan tadi. Dia sanggup jalan-jalan 10 hari, 15 hari, habis jutaan miliaran. Tetapi dia tidak sanggup, ya, mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan, diinfakkan, disedekahkan atau di masjid ini. Nah, ini nauzubillah, ya, doa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang pelit dan kikir. Pepatah Arab mengatakan, al-qalilun katsirun iza qana'ta wal katsirun qalilun iza tamakta. Sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa cukup dan merasa syukur. Sebaliknya yang banyak akan menjadi sedikit kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tamak, kalau kita rakus. Inilah pepatah Arab mengingatkan kepada kita. Ini yang pertama, bekal menuju akhirat adalah memperbanyak berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta abadi, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Hari ini mungkin kita bisa bertemu bersama-sama dan saya bisa misalnya menyampaikan materi ini karena dulu saya belajar kepada guru. Begitu juga mungkin setelah majelis taklim ini Bapak menemui istri anaknya. Tahu nggak apa pesan Ustadz Yupiter tadi waktu di Masjid Al-Ittihad? Kita harus begini. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nggak mesti harus menjadi Ustadz. Ustadz itu salah satu, ya, metode dalam berdakwah, ini salah satu rangkaian dalam menyampaikan.
Kalau kita lihat Bilal, apa kelebihan Bilal? Dia bisa azan, tetapi dengan keikhlasannya mengumandangkan azan, dengan dia bisa konsisten menjaga wudhunya, orangnya masih hidup, trompanya sudah kedengaran di surga. Masing-masing dengan apa? Kelebihan kita masing-masing. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf, apa kelebihannya? Kelebihannya dia berdagang, berbisnis. Makanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah sahabat yang kaya raya. Ya, artinya apa? Dengan kekayaannya justru dia giat berinfak melakukan amalan soleh. Ada juga kalau kita lihat cerita seorang laki-laki yang tidak bisa memiliki apapun. Ya, dia hanya bisa setiap malam berdoa. Doanya apa? Ya Allah, kalau hari ini ada orang yang tersakiti hatinya, aku sudah minta maaf. Kalau ada orang sudah menyakiti hatiku, aku sudah memaafkan dia. Ini hampir tiap malam dia hanya berdoa seperti ini, selain menjalankan kewajiban yang lainnya. Dengan konsisten seperti ini, ternyata dia masuk surga, Pak. Ya, ada juga yang sahabat hari ini baru mengucapkan kalimat syahadat, besoknya dia berjihad, dia langsung masuk surga. Artinya kita tidak mengetahui amalan apa nanti kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang bermanfaat tadi, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ini mahfuzat lagi, ya, pepatah Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasyajarin bila syamarin. Ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pepohonan yang tidak ada buahnya. Ya, makanya siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmunya. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berilmu. Maaf Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berilmu insya Allah tempatnya di depan. Orang-orang yang berilmu kedatangannya akan ditunggu. Orang-orang yang berilmu, ya, mereka akan dihargai. Ya. Tetapi kalau orang yang kaya, mungkin dia akan dihormati karena kekayaannya saja. Ketika dia miskin, tidak ada orang yang akan menghormati dia. Ketika dia hanya mengandalkan kecantikan, kegantengan, suatu saat ternyata dia sudah tidak cantik lagi, pasangan kita ganteng lagi, mungkin hilang rasa kasih sayang cinta kita kepada dia. Begitu juga kita hormat kepada orang yang memiliki pangkat derajat. Setelah dia tidak lagi menyandang pangkat tersebut menjadi pemimpin, mungkin orang tidak akan lagi menghormati dia. Tetapi berbeda, orang yang berilmu dimanapun dan kapanpun dia dirindukan oleh orang lain. Orang merindukan kalimat-kalimat nasihat yang dia sampaikan. Orang merindukan kehadiran dia. Ya, itulah orang yang bermanfaat. Ketika tidak ada dia merasakan ada kekurangan, ya, dia merasa hampa ketika tidak ada kehadiran dia. Inilah kenapa Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, karena mereka adalah warisan para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Seorang yang berilmu, yang berdakwah dalam jalannya, ya, bukan hanya saja didoakan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan makhluk yang paling di dasar lautan bumi ini, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mendoakan orang-orang yang telah menyampaikan risalah dakwah ini atau menyampaikan kebaikan ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir, ya, bekal menuju akhirat. Yang pertama tadi sedekah jariah, yang kedua tadi adalah ilmu yang bermanfaat, yang terakhir adalah anak yang soleh dan soleha, yang mereka tiada waktu kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diingatkan, ya. Ya, kalau saya sendiri Bapak, ya, Ibu sekalian,
sedetik sekilas saya ingat bapak ibu saya langsung berdoa. Ya, sekilas sedetik lihat terbayang sebentar orang tua, saya langsung berdoa. Mudah-mudahan doa yang dipancarkan inilah nanti yang akan menjadi ya amal soleh untuk keduanya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Ini adalah perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua agar kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha? Ya. Ya, kita tidak boleh kasar kepada orang tua. Tidak boleh berkata-kata yang menyakiti hati orang tua kita. Insya Allah kalau dahulu kita taat patuh kepada kedua orang tua, insya Allah nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita dia akan taat kepada kita. Ya, makanya yang pertama, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ngomong kalau bahasa Indonesia itu saja nggak boleh. Capek pak, capek bu, bapak ini dikit-dikit nyuruh, ngomong saja kita di hadapan kedua orang tua itu nggak boleh. Apalagi sampai kita menyakiti hati dia, mencaci dia, meremehkan dia, membuat dia menangis, meneteskan air mata gara-gara perilaku anaknya. Inilah yang dinamakan anak durhaka nanti. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Ya, kalau orang tua sudah tidak ridho lagi kepada anaknya, jangan harap nanti Allah ridho kepada anak-anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah apa? Berbicara, berkata perkataan apa? Yang lembah lembut. Yang lain itu yang lemah lembut. Ya. Tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita. Nah, kemudian selanjutnya cara berbuat baik kepada orang tua, kita mendoakannya. Ya, tidak luput sholat 5 waktu yang kita kerjakan, doa-doa terbaik kita untuk orang tua kita. Kalau sendiri apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, walidayna warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka keduanya telah memberikan kasih sayang dikala aku masih kecil. Nah, kalau rame-rame gimana? Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau tadi li dan ni, sekarang na. Ya. Atau versi lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Inilah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita hidup dan telah meninggal, doa-doa yang kita panjatkan inilah pahala yang terus mengalir yang akan didapatkan oleh kedua orang tua kita. Yang selanjutnya terakhir, bagaimana cara kita menghormati atau birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua, adalah menyambung silaturahim, menjaga hubungan ya kerabat atau teman-teman orang tua kita dulu. Mungkin kita tahu Pak, siapa teman bapak kita dulu, minimal yang terdekat. Saya juga nanya dulu, waktu bapak saya masih muda, siapa ya temannya terdekat. Nah itu kita sambung hubungan silaturahim kita.
Mungkin kita datang dia untuk mengulas memori-memori sebelumnya. Apa sih waktu bapak saya masih muda kesukaannya? Apa dulu ceritanya? Nah, itulah salah satu cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambungkan silaturahim tadi kepada ya teman-teman atau kerabat orang tua kita. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dengan tema bekal menuju akhirat. Mudah-mudahan dari ketiga ini sudah kita persiapkan dan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu giat ya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengimpakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu giat untuk menuntut ilmu ya, untuk menuntut ilmu dalam rangka li'i'lali kalimatillah, dan mudah-mudahan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita sehingga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa ini dipanjatkan di waktu-waktu yang mustajab berdoa. Banyak Pak ya, antara azan dan iqomat. Ini sering hujan deras. Ya, kalau kita berdoa itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail sepertiga malam, dalam keadaan sujud, dalam keadaan terzolimi dan lain sebagainya. Inilah doa-doa yang kelak nanti dipanjatkan oleh kita dan dikabulkan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sharing, Ustaz? Selesai. Baik. Izin sambil minum dulu ya, Ustaz. Oke. Pertanyaan yang mudah-mudah saja. Baik. Maaf. Baik. Baik. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Wah, ini soalnya ini singkat, padat tapi berat. Ya. Baik. Sekalian, hari ini saya syuting TVRI, Pak. Ya, judulnya pas banget yang ditanyakan oleh Bapak tentang ini tadi. Bagaimana caranya ya, ketika kita pernah menzolimi orang lain, ya, dan orangnya hari ini tidak ada di hadapan kita, jauh tuh. Tidak mungkin kita datang sana untuk minta maaf. Ya. Apa yang harus kita lakukan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ya dalam keterpaksaan. Artinya kita itu dalam beribadah ini nggak ada berat gitu. Semuanya ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tergantung niat kita. Kalau ternyata waktu, tempat, ruang tidak memungkinkan, nggak mungkin kita paksakan. Sama mungkin dalam keadaan apapun kita. Sholat berjamaah, seorang laki-laki diharuskan, bahkan mungkin udah mendekati kewajiban seorang laki-laki datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kalau hujan, dia boleh sholat di rumah. Kalau ternyata di jalan ada hewan yang membahayakan, dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Atau dia sakit, juga sama tadi. Ya, kalau di waktu biasa kita bisa langsung datang dan meminta maaf kepada dia. Kalau tidak memungkinkan, kita cukup niat kita tadi. Yang dilihat oleh Allah itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua aktivitas yang kita lakukan, walaupun sekilas manusia melihatnya itu sepertinya niatnya enggak bagus, ya, ternyata niat kita berbeda, benar-benar kita itu minta maaf kepada dia.
Kita merasa dulu pernah menzolimi dia, kita doakan, Pak. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosanya, ya, ampuni dosa saya atas kezoliman yang selama ini saya lakukan. Kalau ternyata menyangkut hak-hak dia yang tidak mungkin kita berikan, atau mungkin dalam tanda kutip dia sudah tidak ada di dunia, maka boleh hak-haknya itu kita berikan, kita infakkan, sedekahkan di lembaga-lembaga atau masjid dengan niat untuk membayar, ya, hak-hak dia yang selama ini belum kita berikan. Mungkin kalau kita baca kisah, ada kisah terdahulu seperti itu. Dia berjanji hari ini akan memenuhi hutangnya kepada temannya. Tetapi karena suasana dia harus melewati melewati lautan. Tetapi waktu hari itu angin tidak bersahabat. Ya, suasana tidak bersahabat. Khawatir nanti kalau dia memaksakan naik kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Tetapi dengan niat dimasukkannya uang itu di dalam sepotong bambu, ya, bismillah dia lemparkan ke laut. Ya Allah, hari ini saya telah berjanji untuk memenuhi hajat saya, memenuhi bayar hutang kepada saudara saya. Karena niat saya ingin datang ke sana, tetapi cuaca tidak bersahabat, saya khawatir nanti tenggelam. Terimalah amalan saya ini untuk memenuhi janji saya. Ternyata benar, sepotong bambu tadi nyampai, diterima oleh orang yang tadinya dia hutangi. Walaupun tidak diterima, berarti kebaikan yang dia lakukan, dia sudah lakukan itu. Semua niat yang dia lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya doakan, Pak, ya. Doakan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kebaikan ini dengan niat untuk memenuhi haknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Ada yang lain mungkin masih ada? Ya, baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz. Kalau Bank Indonesia kan terlalu banyak, Ustaz. Terus sementara kita rakyat Indonesia memakai investasi dan semua fasilitas untuk dasar dari utang. Kalau seandainya kita meninggal, apakah kita ditagih? Masya Allah. Yang kedua, soal utang piutang, kalau kita kan sering ya, bahwasanya membantu seorang sebuah berbulan. Tapi kalau misalnya seorang dibantu sering mengingkari bayar utang atau segala macam, dan amal kebaikan yang berutang itu kepada kita jadi kadang suka berbohong atau menunda dari kewajiban. Bagaimana tanggapan seperti itu? Jadi kadang kita kan hormat yang membantu orang, apakah setemani janji menempati sesuatu. Baik. Nah, ini masih masalah utang piutang lagi. Bapak sekalian, ya, mungkin pernah kita mendengar ketika orang meninggal. Apa yang disampaikan oleh imam biasanya? Bapak Ibu sekalian, atau mungkin biasanya ahli rumah. Kalau seandainya keluarga kami yang meninggal ini masih terpaut utang piutang, segera nanti hubungi keluarga terdekat. Artinya, Pak, membayar hutang itu wajib. Ya. Nanti kalau kita tidak dibayar hutang itu, ya, nanti yang dihutang itu dia akan datang kepada kita. Dulu di dunia kamu sudah berhutang kepada saya dan belum dibayar. Tahu nggak, Bapak sekalian? Itu yang dinamakan muflis. Muflis itu orang yang merugi, orang yang muflis rugi, ya. Amalan baik kita nanti, Pak, akan kita berikan kepada yang berhutang. Karena kita di dunia tidak bisa memenuhi hutang tersebut. Atau ternyata amalan kebaikan kita sudah habis, maka amalan yang tidak baik, jelek tadi yang hutang itu nanti akan kita tanggung. Itulah ngerinya kalau orang yang berhutang tidak dibayar di dunia. Nah, kalau ini ternyata yang berhutang adalah negara, ya, siapa nanti yang akan menanggungnya? Apakah kita sebagai rakyatnya akan menanggungnya? Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan pemimpin bertanggung jawab atas apa kepemimpinan yang dia pimpin ketika saat itu. Artinya kita tidak akan menanggung, Pak. Pemimpin yang akan menanggung nanti. Ya.
Bahkan maaf nih, di jalan di samping masjid kita atau jalan raya ada jalan yang berlobang rusak. Hampir setiap minggu kita lihat dia kecelakaan. Siapa yang akan ditanya duluan? Pemimpin. Pak RT, Pak RW nanti akan ditanya tuh kalau cuek ada jalan-jalan gitu, Pak. Nah, ya, misalnya maaf ada korban, Pak Camat nanti akan ditanya. Ya, Pak Wali, Pak Gubernur, bahkan Presiden akan ditanya nanti. Makanya jangan berebut jadi pemimpin. Pemimpin itu berat, Pak. Ya, semua yang dilakukan yang bikin masalah ini pemimpin akan ditanya nanti. Tapi jangan main-main, Pak. Justru pemimpin yang adil dan bijaksana, 7 orang nanti yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pemimpin yang adil dan bijaksana. Bukan itu saja, doa-doa yang dia lafazkan tidak ada halangan, artinya mudah dan dikabulkan oleh Allah kalau dia berdoa. Ya. Nah, ini siapa yang akan menanggungnya tadi? Ya pemimpin. Ya, pemimpin. Tapi makanya kita jangan sesekali zolim ya. Kalau zolim kepada orang lain, salah satunya apa zolim? Lambat membayar hutang atau lupa, pura-pura lupa untuk membayar hutang, itu zolim. Ya, kita punya hutang, tapi sengaja kita mudah-mudahan bapak itu lupa dan tidak menagih lagi. Itu zolim, Mbak. Sebaik-baik kita yang mengutangi, kita mengundur waktu sampai dia bisa bayar hutang. Ya, sebaik-baik kita yang hutang, cepat dalam membayar, memberikan haknya yang selama ini dia sudah menolong kita. Ini kadang ngeri banget, Pak ya. Ketika dia berhutang sama kita, ampun-ampun tuh, sujud-sujud tuh ya, minta tolong. Ketika ditagih, lebih ganas dia daripada kita. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, banyak fenomena-fenomena. Makanya kita berdoa. Apa doa? Mungkin tadi imam tadi membacakan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhol wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itulah doa, mudah-mudahan hutang kita terlunasi. Mungkin di antara kita mungkin 70-60% mungkin punya hutang. Makanya berdoa, mudah-mudahan hutang kita itu terlunasi. Amin. Oke. Yang kedua tadi apa, Pak? Mundur. Baik. Nah, walaupun nanti dia tidak bisa bayarnya di dunia, kelak nanti dia akan membayarnya di akhirat. Ya. Kita sudah nagih dia, dia nggak mau, berarti siap-siap nanti saya akan tagih di akhirat. Ya, jadi kalau dia orang nggak ikhlas, misalnya dalam hutangnya, itu nggak bisa diinikan di dunia. Nanti di akhirat akan ditagih. Bagaimana nagihnya? Amalan kebaikan dia nanti bapak yang akan mendapatkannya. Udah habis amal kebaikannya, amalan buruk bapak akan ditanggung dia. Ya, akan ditanggung dia. Memang kita harus bersabar, ya, karena ya namanya manusia, ya, kita nggak tahu. Ya, kalau memang dia mendapatkan rezeki, ya, mudah-mudahan nanti rezeki yang dapatkan dia mampu membayar hutang-hutangnya. Baik, itu masih ada atau terakhir ketiga yang mau di-sharingkan, Pak? Oke, siap. Baik. Oh ya, baik. 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 Yuk. Baik. Yang kedua, kemarin baru yang menarik
Hmm. Ada 4 nggak salah ya. Salah satunya ajal, atau yang terakhir itu yang saya tertarik itu adalah hidupnya bahagia dan susahnya itu sudah ditentukan. Nah, saya berpikir apakah manusia ini diciptakan ini seperti wayang? Jadi kita hanya ya udah terima aja kan. Nah, tapi dikaitkan dengan amalan tadi, buruk yang bagus, yang bagus itu jangan-jangan kalau kondisi kita sekarang itu kok perasaan kita ekonominya kita jelek, kita mungkin nggak bagus, jangan-jangan nanti bagus nih. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal yang kayak seperti ini? Kita hanya pasrah, gampang yang untuk ya sudah kita harus berusaha. Karena kaitannya tadi Ustaz bilang bahwa berapa? 9 dari 10 100 bukan yang masuk surga itu sahabat. kaya. Artinya bahwa kaya itu kan harus dikerja. Nah, kaya itu harus dikerjakan di dunia. Berarti dunia ini harus kita kerja. Artinya kan dunia itu penting. Jadi, tapi akhirat penting juga. Jadi ngajian kemarin bingung ya, yang penting akhirat apa penting dunia. Seperti itu. Nah, menurut saya sih dua-duanya penting. Karena dasarnya adalah salah satu hadis yang kalau nggak salah, kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup terus. Kejarlah akhiratmu seakan-akan bisa mati. Kalau gitu. Ini apa? Bagaimana sikap kita? Baik. Wah, ini panjang nih pertanyaannya. Oke, baik. Kita yang pertama ya, tadi saya lupa ya ngasih contohnya yang itu ya. Contoh yang berbuat baik ya, ternyata di akhir hayatnya dia tidak mendapatkan rahmat. Dulu ada seorang yang alim, ahli ibadah, 40 tahun siang malam dia itu beribadah. Ya. Bahkan mungkin dia jarang keluar rumah, hanya beribadah ya. Tapi di akhir-akhir masanya dia itu diganggu oleh jin. Ya. Kamu tuh udah rajin beribadah, udah ini, emang gak tergiur dengan di luar sana? Ada perempuan, ada khamar, ya, ada kenikmatan yang lainnya. Wah, awalnya dia bisa bertahan. Tapi di akhir-akhir sini ya ternyata dia terpengaruh. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita itu tidak terganggu sama jin setan ya. Apa yang bisa mempengaruhi itu? Lingkungan. Ya, semuanya ini akan terpengaruh oleh lingkungan. Sebaik apapun kita, lingkungan yang tidak baik tidak menjadi baik kita. Sejelek apapun kita, kalau kita berada lingkungan yang baik, maka kita akan benar. Ternyata di akhir hayatnya si ahli ibadah tadi dia berlaku zina, kemudian dia minum khamar, kemudian dia membunuh juga. Nauzubillah. Itulah tadi yang menutupi selama 40 tahun siang malam dia beribadah. Seperti 7 tahun kemarau, tiba-tiba hujan besok. Nah, itu ada kisahnya. Kisah tadi. Yang kedua, ya, sebenarnya itu udah Bapak jawab sendiri tadi. Yang kedua itu, ya. Ya, itulah kehidupan kita, proses kehidupan tadi. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita ditentukan min amalihi, amal kita, ajal kita nanti bahagia atau sengsara, atau su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, begitu itulah rahasia keajaiban Allah SWT merahasiakan itu. Kita kan nggak tahu. Mungkin seperti tadi, mungkin hari ini kita kelihatan sengsara. Banyak orang yang tiba-tiba umur 50 tahun menjadi kaya raya. Ya, atau mungkin dia masa mudanya kaya raya, tiba-tiba dia bangkrut. Kita hanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan hari ini apapun hari ini keadaan saya, itulah nanti yang ditetapkan oleh Allah yang terbaik. Ya, tadi juga Bapak sampaikan ya, i'mal lidunya kaka'annaka ta'isyu abadan. Kerjakanlah urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah urusan akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Atau mungkin yang berkaitan ajal, Pak. Kita pernah nggak berdoa, ya Allah panjangkan umur kami. Padahal udah ditetapkan kan ajal kita kan, umur kita. Maksudnya apa? Ngerti nggak Pak? Sekalian, apa maksudnya nih?
Kita kan udah, ya Allah, Allahumma tawil umurana wa sayyi ajsadana wa nawir qulubana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Sementara tadi udah ditetapkan ajal kita. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun umur kita 30 tahun, tetapi kebaikan amalan yang kita lakukan ini mengalahkan yang umur 70 tahun, Pak. Itu maksudnya itu. Ya, artinya apa? Kualitas, bukan panjang umurnya, bukan apanya, tetapi mampu nggak dia mengisi hari-hari itu kualitas yang luar biasa. Yang saya ceritakan tadi seperti para sahabat, ada jadi hanya seminggu, hanya 1 bulan umurnya ketika masuk Islam, tetapi amalannya berkualitas, mampu mengalahkan yang umurnya tadi apanya puluhan tahun. Tapi kalau ajal udah ditentukan, misalnya udah ditentukan besok saya mati, misalnya, atau umur saya nanti 100 tahun, boleh jadi selama 90 tahun dia pelaku maksiat, Pak. Saya akan bermaksiat selama 90 tahun. Nanti 10 tahun sisanya saya akan tobat. Itu kalau kita tahu umur kita. Ya. Tapi kalau dirahasiakan, berarti kapanpun dan dimanapun kita sudah mempersiapkan. Boleh jadi setelah ini kita meninggal. Juga sama tadi yang Bapak tanyakan, saya ini hidup bahagia atau sengsara yang ditentukan oleh Allah. Tugas kita bukan mikirkan itu. Tugas kita berdoa, bertafakur, berikhtiar. Mudah-mudahan kita bagian dari kebahagiaan yang Allah janjikan di dalam itu. Nah, baik. Itu saja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti di kajian yang lain bisa disampaikan lagi, ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilaf salah itu datangnya dari kita sendiri. Itulah manusia. Al insan khoto' wa nisyan. Manusia itu kadang alpa, kadang lupa, kadang salah. Kalau dia tidak pernah lupa dan salah, berarti dia malaikat. Kalau dia malaikat, nggak usah ada di dunia ini, di alam lain gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.